Prabowo mulai blunder oleh M. Rizal Fadilah. Ada yang ingin pisahkan saya dengan Joko Widodo. Lucu. Itu diungkap Prabowo dalam Kongres Muslimat NU di Surabaya. Ia minta mantan presiden itu tidak dikuyu-kuyu, dijelek-jelekin. Weleh, nampaknya ucapan Prabowo itu memupus harapan banyak orang agar Prabowo konsisten dengan ucapannya untuk menegakkan hukum. Adili Jokowi, itu adalah proses hukum yang bersandarkan pada track record buruk selama Joko Widodo memimpin bangsa. Prabowo ternyata bersikap tidak strategis, tidak proporsional, dan terlalu mendahulukan subjektivitas hubungan pribadi dengan Joko Widodo. Payah jika presiden tidak memahami makna-makna dan perasaan hukum rakyatnya. Omong kosong jika ia bicara tentang rakyat, dan rakyat. Harapan yang digantungkan kepada Prabowo agar bertindak objektif atas Joko Widodo akan sirna bila harapan itu ternyata dianggap sebagai adu domba. Prabowo bukan pemimpin hebat. Kegagalan berkompetisi pada beberapa pilpres berujung pada sikap frustasi. Ia berkhianat atas karakter gigih, jujur, dan mandiri. Ia menggantungkan lehernya pada bantuan atas kendali Joko Widodo. Rela menjadi budak yang patuh kepada guru politiknya. Padahal sebagian rakyat menganggap guru politik itu perampok, koruptor, tukang bohong, dan pelanggar hak asasi manusia. Blunder pertama dan utama Prabowo sebagai presiden adalah melindungi Joko Widodo tanpa syarat. Menjadi bagian masalah negara, banyak aktivis dan pendukung kritis siap membantu Prabowo sepanjang ia melepaskan Joko Widodo. Ini bukan persoalan adu domba, justru menolong Prabowo agar tidak menjadi domba yang digembalakan oleh serigala. Prabowo mesti pisah dengan Joko Widodo. Prabowo adalah presiden, Joko Widodo itu presiden sebelumnya. Jangan campur baurkan jasa pribadi dengan kewajiban ketatanegaraan. Kesetiaan pada partai saja seharusnya berakhir setelah kesetiaan pada negara dimulai. Prabowo tidak perlu sering teriak didukung rakyat karena banyak juga rakyat yang berkeyakinan bahwa Prabowo itu menang dengan curang. Skandal Bansos Joko Widodo, Sirekap, kerja pejabat hingga mobilisasi aparat memberi indikasi manipulasi atas suara rakyat. Rakyat dapat memaklumi, mungkin memaafkan asal Prabowo berubah dan kembali ke jati dirinya yang tidak menjadi domba, menunaikan amanah dan menegakkan hukum dalam realita bukan cita-cita. Yang ditunggu bukti bukan janji atau mimpi-mimpi. Ketika rakyat sudah terlalu lama ditipu oleh janji palsu dan dibuat terlena oleh jampi-jampi Joko Widodo, maka Prabowo mesti mengubah semuanya. Bukan justru menjadi boneka dan pelanjut dari budaya basa-basi dan janji-janji. Kalau demikian, maka sama saja. Jika Joko Widodo adalah presiden bohong-bohong, maka Prabowo itu presiden omon-omon. Musibah rakyat belum berakhir. Presidennya masih menjadi pikiran dan beban dari rakyat.